Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lengkap dengan seluruh isinya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang disebut ex nihilo. 6 hari Allah menciptakan semuanya itu. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya. Sejak itu Allah memberikan sebuah perjanjian kerja kepada manusia, yaitu untuk berkuasa atas segala yang ada yang telah diciptakan Allah. Dan Allah pun menguji manusia pertama dengan sebuah ujian. Jika manusia taat, manusia mendapatkan hak atas surga yang seutuhnya. Namun jika tidak taat, manusia mendapatkan hukuman kekal. Ujiannya adalah mereka boleh memakan buah dari pohon mana saja yang ada di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika mereka memakannya, manusia akan mati. Karena ketidaktaatannya, akhirnya manusia gagal dalam ujian. Seluruh umat manusia berdosa dan terkena kutuk kematian. Ular dikutuk, perempuan dikutuk, lelaki dikutuk, dan tanah pun dikutuk. Dan akhirnya mereka pun diusir dari Taman Eden. Namun Allah mengasihi manusia. Sejak itulah Ia menjanjikan juru selamat yang akan datang melalui benih perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Di luar Taman Eden, Adam dan Hawa mendapatkan keturunan mulai dari Kain, Habel, dan Set yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dari keturunan menuju keturunan lainnya, manusia menjadi semakin banyak di bumi. Namun, manusia semakin jahat di mata Tuhan. Allah pun menghukum manusia dengan air bah kecuali Nuh dan keluarganya, yang dimana Allah beranugerah kepada mereka. Setelah air bah, keadaan dunia mulai berubah. Dan dari ketiga putra Nuh lah, bangsa-bangsa dan berbagai bahasa terbentuk. Mereka terpencar dengan bangsa dan bahasa masing-masing karena mereka mencoba membangun menara Babel. Yafet adalah awal dari bangsa Eropa atau Barat, Ham adalah awal dari bangsa Afrika, dan Sem adalah orang-orang timur termasuk Israel. Namun dari seluruh bangsa, Allah ingin membentuk suatu bangsa yang dari sana Mesias akan dilahirkan. Karena Mesias tidak bisa dilahirkan tanpa sebuah bangsa, tanpa kota, dan tanpa identitas. Makanya, pembentukan bangsa ini penting sekali. Namun untuk menjadi bangsa, setidaknya ada 3 hal yang diperlukan. Rakyat, hukum atau undang-undang, dan tanah atau wilayah. Dan perjanjian lama menjelaskan bagaimana semua hal ini dapat tergenapi. Kitab Kejadian dan awal kitab Keluaran menjelaskan bagaimana rakyat terbentuk. Bangsa itu dimulai dari bapa bernama Abram yang kemudian menjadi Abraham. Dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya untuk menuju tempat yang dijanjikan. Allah berjanji kepadanya, "Lihat bintang di langit dan pasir di laut, sebanyak itu keturunanmu." Dalam proses yang panjang, akhirnya ia mendapatkan Ishak di masa tuanya. Ishak pun tumbuh dan punya istri yang bernama Ribka, yang kemudian melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih oleh Tuhan bukan Esau kakaknya untuk menjadi bapa dari 12 putra. Nama Yakub pun berganti nama menjadi Israel, yang artinya Pangeran Allah. Nama inilah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi nama bangsa pilihannya yang merupakan keturunan dari 12 putra Yakub. Yusuf, anak terakhir kedua dari Yakub, dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga Yakub, cikal bakal Israel. Tapi dalam proses hidupnya, dari dibenci, dijual, difitnah, dan dipenjarakan bukan hal yang mudah. Namun imannya kepada Tuhan tidak berkurang. Dan dengan waktu Tuhan, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana melalui kuasa yang dimilikinya, keluarga Israel bisa tetap hidup dari bencana kelaparan yang ada di seluruh dunia. Kekuasaan Yusuf yang mengizinkan keluarga Israel dapat tinggal di tanah terbaik di Mesir, di tanah Goshen. Disinilah dari 70 orang menjadi 2 juta orang-orang Israel yang murni tanpa perkawinan campur. Setelah Raja Mesir berganti, keluarga Israel yang telah menjadi banyak menjadi sebuah momok untuk bangsa Mesir. Makanya Raja Mesir itu membawa kaum Israel ke dalam masa perbudakan. Namun Allah membangkitkan Musa untuk membawa keluar kaum Israel dari tanah Mesir. Musa bersama Harun menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Allah Israel lebih hebat daripada semua dewa Mesir melalui 10 tulah. Karena tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir adalah serangan terhadap ilah-ilah mereka. Makanya tulah ke-9 dengan jelas menyerang dewa terbesar mereka, yaitu dewa matahari. Melalui tulah itu, orang-orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir setelah 350 tahun diperbudak, diawali dengan perayaan Paskah pertama mereka. Setelah Laut Tebrau terbelah, perjalanan bangsa ini di padang gurun sangat mengagumkan. Allah memberikan mereka pilar api dan pilar awan, mana dari surga, air dari batu, sandal yang tidak rusak, bahkan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah pun memberikan hukum-hukum kepada umat Israel. Dan kitab Keluaran sampai Ulangan inilah yang menjelaskan bagaimana hukum atau undang-undang terbentuk. Dari hukum moral yang dikenal dengan 10 hukum Taurat, hukum upacara seperti yang diberikan dalam kitab Imamat, dan juga hukum sipil untuk mengatur hubungan antara umat Israel. Namun karena ketidakpercayaan umat Israel atas berita baik yang diberikan 2 dari 12 pengintai, dan malahan mempercayakan diri mereka pada 10 sisanya, mereka dihukum Tuhan dengan harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka sudah punya rakyat, sudah punya hukum, tetapi mereka belum punya tanah. Makanya, kitab Yosua ini ada setelah 5 kitab Musa menjelaskan bagaimana tanah didapatkan. Yosua penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka pun menguasai tanah Kanaan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam 12 suku ditambah 1 suku Lewi yang tidak mempunyai tanah. Mereka mempunyai 48 kota orang Lewi yang tersebar di seluruh tanah Kanaan, agar setiap orang bisa belajar firman Tuhan melalui mereka.
Namun setelah beberapa tahun Yosua meninggal, bangsa Israel menjadi bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Allah. Ini adalah periode hakim-hakim yang mempunyai kurun waktu 300 tahun. Periode ini selalu terjadi hal yang sama. Seperti sebuah siklus, bangsa Israel berdosa. Tuhan mengirimkan musuh untuk menghukum mereka. Mereka berteriak dan bertobat, lalu Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Masa ini terus-menerus terulang sampai akhirnya Samuel datang menjadi hakim terakhir dan nabi pertama bangsa Israel. Setelah beberapa waktu, rakyat Israel datang pada Samuel meminta seorang raja. Dalam hal ini Samuel telah menjelaskan bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai raja mereka. Tetapi bangsa ini bersikuku yang seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja manusia. Walaupun konsekuensinya raja manusia akan menuntut pajak, mengambil anak-anak mereka menjadi budak, atau mereka harus ikut perang. Tetapi Allah mengizinkan mereka mempunyai seorang raja manusia. Maka raja pertama Israel adalah Saul. Namun Saul bukan raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Dan Allah pun membangkitkan Daud, seorang gembala yang berhasil mengalahkan Goliat untuk menggantikan Saul. Di masa akhir pemerintahannya, Raja Daud ingin membuatkan bait untuk Allah, karena kemah Allah yang telah ditetapkan di masa Musa hanya sebuah kain saja, sedangkan ia ingin membuatnya lebih baik. Walaupun begitu, Allah tidak mengizinkannya untuk membangun bait Allah, melainkan putranya Salomo karena tangan Raja Daud penuh darah. Setelah Raja Daud mempersiapkan segala bahannya, maka putranya Raja Salomo, manusia paling bijaksana di bumi, penulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, membangun bait Allah untuk pertama kalinya. Namun hidup Salomo hancur karena terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Walaupun akhirnya ia bertobat di masa tuanya dengan menulis kitab Pengkhotbah. Hal inilah yang membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan yang dipimpin oleh Yeroboam disebut Kerajaan Utara atau Israel. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Rehoboam disebut Kerajaan Selatan atau Yehuda. Kerajaan ini hanya terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Raja-raja Kerajaan Utara tidak ada satupun yang baik. Mereka digambarkan Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti dosa Yeroboam yang menyembah kepada patung lembu emas. Meski diingatkan oleh banyak nabi-nabi seperti Amos dan Hosea akan kehancuran Samaria, ibu kota Kerajaan Utara, mereka tidak mau bertobat. Maka akhirnya pada tahun 712 sebelum Masehi, Kerajaan Utara hancur oleh bangsa Asyur. Berbeda dengan Kerajaan Utara, Kerajaan Selatan mempunyai beberapa raja yang baik, seperti Yosia dan Hizkia. Namun dosa-dosa raja-raja terakhir tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan. Meskipun diingatkan oleh beberapa nabi seperti Yoel, Mika, Yesaya, Zefanya, Habakuk, dan Yeremia mengenai kehancuran negeri ini, beberapa raja tidak mendengar. Bangsa ini selama 3 periode mengalami masa pembuangan. Pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel. Pada tahun 597 rombongan Yehezkel dibuang ke Babel. Dan akhirnya Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel yang disaksikan Yeremia saat menulis kitab Ratapan. Inilah yang dijelaskan kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Tawarik. Namun Allah mengingat janjinya. Setelah masa 70 tahun, mereka akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya, ke tanah perjanjian. Pada tahun 536 sebelum Masehi, Zerubabel memimpin 49.897 orang untuk kembali. Ezra memimpin 1.754 orang pada tahun 455 sebelum Masehi untuk kembali memulihkan bait Allah. Dan pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia pun kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Ketiga nabi pun dikirim dalam periode ini untuk mengingatkan mereka akan pentingnya pembangunan ini, yaitu Nabi Hagai, Zakaria, dan akhirnya Maleaki. Setelah periode 400 tahun masa kegelapan, yaitu masa di mana Allah berhenti berfirman, di Bethlehem lahirlah Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Yesus pun hidup di dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia. Dan pada umur yang ke-30, ia memulai pelayanannya selama 3,5 tahun. Ia melayani di dunia dengan mengajar berkeliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Di akhir hidupnya, ia disalibkan untuk seluruh umat manusia. Setelah 3 hari, ia dibangkitkan dan menampakkan dirinya kepada seluruh muridnya selama 40 hari. Setelah itu ia naik ke surga seperti yang juga tercatat dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Ke-12 murid Yesus dikurangi Yudas Iskariot memulai penginjilan kepada seluruh bangsa. Petrus memimpin rasul lainnya untuk menyerukan nama Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, yang diawali dari rumah seorang kafir yang bernama Cornelius. Setelah itu Allah pun memanggil Saulus yang kemudian diubah namanya menjadi Paulus. Ia menjadi rasul Yesus yang menulis surat-surat terbanyak yang terdapat di Perjanjian Baru. Rasul terakhir Yohanes menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, di mana ia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih tepatnya masa di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai raja dari segala raja dalam kitab Wahyu, di mana langit dan bumi lama akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru seperti apa yang telah ia lakukan di kitab Kejadian, seperti pada mulanya. Dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya.